Hardware atau perangkat keras yaitu elemen atau komponen fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki struktur fisik yang nyata. Hardware dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada input device atau perangkat masukan. Fungsinya, alat untuk mengubah data atau perintah dari bentuk fisik menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer. Contohnya ada mouse, terus ada keyboard, ada scanner, dan touchpad. 1. Mouse. Mouse digunakan untuk mengeksekusi perintah klik kanan, klik kiri, dan tengah. Mouse juga menginput kepada sistem untuk diproses. 2. Ada keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik. Ketiga, ada scanner. Scanner digunakan untuk memindai bentuk atau sifat suatu benda atau dokumen dan menyimpannya sebagai file digital di dalam komputer. Touchpad atau pengganti mouse digunakan untuk berinteraksi dengan komputer melalui sentuhan atau gerakan pada permukaan pad. Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat keras yang menampilkan atau menghasilkan data dari dalam komputer setelah melalui proses input device. Beberapa contoh perangkat keluaran. Yang pertama ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan hasil yang dilakukan oleh komputer dalam bentuk visual seperti gambar, informasi, atau teks. Terus yang kedua ada speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan dari program atau aplikasi yang sedang digunakan. Terus yang ketiga ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak tulisan atau gambar melalui media kertas atau bahan cetak lainnya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya processing device. Processing device adalah komponen-komponen dalam komputer yang menjalankan operasi pemrosesan data yang berasal dari perangkat masukan atau input device. Salah satu contohnya yaitu CPU atau Central Processing Unit yang sering disebut sebagai otak komputer. Tugasnya menerima dan mengeksekusi data dari software. CPU memiliki beberapa komponen-komponen yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satu contohnya yaitu motherboard adalah papan sirkuit yang dilengkapi dengan chip BIOS dan berfungsi sebagai pusat penghubung untuk semua komponen komputer. Yang kedua ada prosesor, bertanggung jawab untuk memproses dan mengolah instruksi, melaksanakan operasi aritmetika dan logika terhadap data dari memori perangkat keras. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory, adalah penyimpanan data sekaligus menyediakan data yang diperlukan oleh prosesor untuk diolah menjadi informasi. Dan yang terakhir ada power supply, perangkat keras yang menyediakan arus listrik untuk komponen komputer untuk memastikan operasionalnya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya storage device. Storage device adalah komponen dalam komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan data untuk berbagai data. Storage device sendiri memiliki dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah yang melekat pada perangkat komputer, dan eksternal yang dapat dipindahkan. Beberapa contoh dari storage device yaitu yang pertama ada RAM atau Random Access Memory sebagai penyimpanan sementara data yang aktif yang digunakan oleh komputer selama operasi. Yang kedua ada hard disk, merupakan penyimpanan internal utama yang menyimpan berbagai jenis data dalam jangka panjang. Yang ketiga ada DVD atau Digital Versatile Disk sebagai media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data atau file berukuran besar seperti program instalasi atau data multimedia. Yang keempat ada CD atau Compact Disc, yaitu penyimpanan optik yang lebih kecil daripada DVD dan digunakan untuk menyimpan data yang lebih kecil seperti musik atau program kecil. Dan yang terakhir ada flash disk, merupakan penyimpanan eksternal yang portable dan dapat dipindahkan untuk mentransfer data antar perangkat komputer dengan lebih mudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu software. Software atau yang lebih dikenal juga dengan perangkat lunak adalah komponen yang berperan menjalankan segala instruksi atau perintah yang masuk ke dalam perangkat keras atau hardware. Nah,
Hardware sendiri tidak dapat berjalan tanpa adanya perangkat lunak atau software, karena hardware hanya mengenali instruksi-instruksi atau perintah yang diberikan oleh software. Lalu di sini software bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada software system, software aplikasi, software tambahan atau add-on. Nah, untuk yang pertama itu ada software system. Nah, software system ini melibatkan program-program yang menjalankan fungsi-fungsi dasar untuk operasi komputer, seperti sistem operasi, driver perangkat keras, dan utilitas sistem. Untuk contohnya itu di PC atau laptop ada Windows, ada Linux, ada Mac. Nah, kalau sedangkan di handphone itu ada Android dan iOS. Nah, oke, selanjutnya di sini yang kedua itu ada software aplikasi. Nah, software aplikasi ini merujuk pada program-program yang dirancang untuk memberikan solusi atau fungsi tertentu kepada pengguna akhir, seperti pengolah data, spreadsheet, perangkat lunak desain grafis, dan sebagainya. Nah, untuk aplikasinya itu ada Google sebagai mesin pencari, atau game, atau aplikasi sosial media. Nah, lalu yang ketiga itu ada software tambahan atau add-on. Software ini berkaitan dengan perangkat lunak tambahan yang dapat menambahkan fungsionalitas yang sudah ada, atau bisa disebut dengan utility software. Nah, software ini yang menjalankan tugas-tugas tertentu seperti mendeteksi virus, menginstal atau menghapus instalasi, mencadangkan data, dan menghapus file yang tidak diinginkan. Untuk contohnya itu ada antivirus, ada zip, ada downloader, dan sebagainya. Brandware merupakan istilah untuk orang yang menggunakan, mengoperasikan, serta mengelola perangkat komputer, baik hardware maupun software. Tanpa brandware, perangkat komputer tidak dapat dioperasikan secara optimal, karena brandware merupakan salah satu dari 3 komponen utama sistem komputer selain hardware dan software. Fungsi brandware sendiri sebagai seseorang pembentuk sistem komputerisasi maupun yang menangani dan mengawasi langsung bagian pengolahan data berbantuan komputer. Contoh-contoh brandware diantaranya yaitu ada programmer. Programmer bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program yang dapat mendukung sistem komputer yang akan dirancang. Lalu ada teknisi. Seorang teknisi adalah brandware yang memiliki kemampuan untuk merawat dan memperbaiki berbagai masalah yang umumnya terjadi pada komputer. Lalu ada teknisi. Seorang teknisi adalah brandware yang memiliki kemampuan dalam merawat dan memperbaiki berbagai masalah yang umumnya terjadi pada komputer. Dan contoh lainnya ada trainer. Seorang trainer bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan atau mengajar orang lain sesuai dengan bidang keahliannya.